bahwa ini contoh, dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Serangan demi serangan memang semakin barbar menyerang keluarga Pak Jokowi. Kini tak hanya menargetkan Pak Jokowi tapi juga anak-anaknya, terutama ini Wakil Presiden Mas Gibran Rakaraka yang kita tahu teman-teman belakangan diserang oleh sosok yang bernama Subhan Palal dengan tuntutan di luar nalar sebanyak 125 triliun. Ya teman-teman, hal ini ternyata juga diperhatikan oleh Pak Prabowo. Belakangan kita juga tahu dihebohkan soal Wush yang digugat sana sini, bahkan didesak untuk digagalkan. Ini kan sebuah opini yang sangat liar. Bagaimana mungkin sebuah proyek kebanggaan Indonesia, kereta cepat teman-teman, ini tidak boleh diselamatkan oleh negara? Kita tahu mungkin saat ini Wush memang sedang dalam kesulitan finansial untuk menutupi hutang-hutangnya. Tapi bukan berarti juga negara harus diam saja melihat proyek kebanggaan kita semua, kereta cepat itu hancur lebur dan bisa disebut bangkrut atau pilot. Ya teman-teman, di sini Pak Prabowo dengan tegas menyebut bahwa stop menyerang Pak Jokowi, stop menyerang Wapres Gibran. Pak Prabowo ini pasang badan di hadapan para delegasi-delegasi internasional dan juga para menteri, di hadapan para awak media, menyebut saya bakal pasang badan untuk Wush. Karena itu memang sudah jadi kewajiban negara mengamankan aset-aset dari ya BUMN-BUMN yang dimiliki. Nah, soal nanti misalnya ini kepemilikan Wush jadi punya siapa, kan itu gampang saja. Misalnya saham awal dimiliki oleh perusahaan anu, ya nanti diambil alih saja oleh negara. Itu kan simple. Jadi itu proyek bukan lagi proyek business to business, tapi government to government. Kan banyak sekali caranya. Yang jelas di sini yang saya ingin garis bawahi di sini Pak Prabowo teman-teman menegaskan, mengultimatum bagi Rochas untuk stop menyerang Pak Jokowi. Kalau misalnya tidak mau ia berhadapan dengan dirinya. Nah, ini sangat mantap sekali. Nah, biar nggak terlalu panjang pembukaannya, kita langsung saja simak teman-teman pidato lengkap dari Presiden Prabowo Subianto. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, sebagai tuan rumah penyelenggara, Chairman of the Lotte Group, Mr. Shin Dong Bin, beserta seluruh jajaran pimpinan Lotte Group yang hadir di sini hari ini, Menteri Koordinator Perekonomian, Saudara Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri hadir, Saudara Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Perindustrian, Saudara Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rosan Perkasa Ruslani, Kapolri Jenderal Polisi Prabowo, Listio Sigit Prabowo. Nah, ada Prabowonya itu. Duta Besar Korea untuk Republik Indonesia, Saudara Park Sudyok. Gubernur Banten, Saudara Andra Soni. Gagal juga kok. Bisa juga jadi gubernur. Yang benar ya, jadi gubernur apa tuh?
Wali Kota Cilegon, Saudara Robin Saad. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat Banten, Cilegon, para pegawai PT Lotte Chemical Indonesia, seluruh hadirin dan rekan-rekan pers media yang hadir di peresmian Lotte Chemical Indonesia. Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau, ini dimulai di zaman beliau juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini, ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir, dan saya juga sampaikan kita maklumi, ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Tradisi kita, budaya kita, bangsa kita, kita punya budaya, yaitu saya kira di semua suku ada istilahnya, dalam bahasa Jawa itu mikul dhuwur mendem jero. Kepada keluarga kita, hal yang baik kita angkat setinggi-tingginya. Kalau ada kekurangan, ya kita pendam, kita perbaiki. Tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek. Kita harus kerja keras. Saudara-saudara, saya terima kasih kepada chairman dari Lotte Group dan seluruh unsur dari Lotte Group, juga dari pemimpin-pemimpin Korea. Saya termasuk yang kagum sama bangsa Korea. Saya kagum dengan budaya mereka. Saya kagum dengan kerja keras mereka. Mereka bangsa yang kerja keras. Mereka bangsa yang mampu mendirikan suatu bangsa modern dari puing-puing perang, dari kancah peperangan. Korea adalah bangsa yang sangat sering diinvasi oleh bangsa lain. Mereka sama juga dengan kita, pernah dijajah. Tapi mereka tegar, teguh, disiplin. Mungkin dari sumber alam mereka tidak begitu banyak, hanya sumber daya manusianya, pemimpin-pemimpinnya tangguh. Kenapa saya sampaikan ini? Saya pernah punya pengalaman baik, banyak pengalaman baik dengan pihak Korea. Waktu saya di tentara,
waktu saya di tentara, saya dibantu pelatih-pelatih dari Korea. Mereka sangat keras, mereka melatih dari depan. Jadi mereka itu, saya ingat salah satu pelatih dari Korea itu, dia orang Korea, pelatih judo, melatih tim saya di Kopassus dulu. Menjelang hari Natal, saya panggil dia, saya bilang, "Profesor, ini besok adalah hari Natal. Saya minta para anggota diliburkan." Dia bilang, "Tidak bisa, Jenderal. Harus latihan. Loh, ini hari Natal. Besok hari Natal." "Tidak ada masalah, Jenderal. Saya juga orang Kristen." Jadi profesor itu orang Kristen. "Tidak ada masalah, Jenderal. Saya orang Kristen. Kita nanti ke gereja jam 10. Kita kebaktian, misa, nanti jam 1 latihan lagi, training." Saya lihat dia hebat juga orang ini. Habis itu berapa minggu kemudian Lebaran, Idul Fitri, saya panggil dia lagi, "Profesor, besok hari besar untuk umat Islam, harus libur." "Jenderal, saya sudah tanya kepada ahli agama, yang wajib itu Idul Fitri, sembahyang sholat berjamaah di masjid jam 7 pagi. Dia tahu itu peraturannya, jam 7. Sesudah itu training, latihan. Habis itu dia tanya, Jenderal mau tim Jenderal juara atau tidak?" "Mau. Kalau mau juara, tidak ada jalan lain, harus latihan. Hanya ada satu rumus untuk menang." Saya tanya, "Apa rumusnya?" "Rumusnya 3. Nomor 1, latihan, training. Nomor 2, latihan, training. Nomor 3, latihan, training." Nah, ini pengalaman saya dengan orang-orang Korea. Jadi ini orang Korea ini bangsa yang tangguh. Bangsa yang tangguh. Jadi kalau negosiasi sama orang Korea tidak gampang. Ya, jadi boleh juga kalau orang Korea kita kirim orang Papua. Nah, jadi mereka bangsa yang tangguh. Saya salah satu idola saya yang saya contoh adalah Jenderal Park Chung-hee, Presiden Korea yang mimpin pembangunan industrialisasi Korea. Ya, mungkin ini tidak politically correct karena dia tentara kan. Tapi kalau tanya orang Korea semua, dia banyak jasanya dalam pembangunan ekonomi Korea. Dan yang saya kagum sama dia, dan semua orang Korea mengakui, dia memang orang yang bersih, orang yang tidak korup, orang yang membangun budaya Korea yang baik. Jadi ya, itu salah satu contoh saya ingin jadi seperti itu. Walaupun pensiun, tetap saya punya kehormatan, kebanggaan sebagai seorang jenderal. Kalau saya sekarang dipercaya mimpin bangsa, saya ingin mimpin pemerintah yang bersih, pemerintah yang tidak korup. Dan saya terima kasih. Pembantu-pembantu saya ini bekerja dengan baik, dan mereka juga ingin meneruskan, ingin memberi contoh kepada generasi penerus pemerintah yang bersih, yang tidak korup, sehingga
kita bisa melaksanakan pembangunan besar-besaran. Pembangunan besar-besaran ya antara lain kita perlu dapat kepercayaan dari bangsa-bangsa lain, dari perusahaan-perusahaan yang lain. Contoh hari ini Lotte perusahaan mungkin salah satu terbesar di dunia, mungkin asetnya 100 miliar dolar, dan mereka investasi di kita berapa, 65 triliun ya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa ini contoh, dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah ya kan, ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau, kok takut? Iya kan? Sudahlah, saudara-saudara. Beliau memimpin 10 tahun, diakui dunia bagaimanapun. Inflasi di bawah beliau cukup bagus, pertumbuhan bagus, iya kan? Come on, harus kita yang bener lah, yang jujur lah, ya kan? Ngono yang ngono gitu, ya kan? Ya, Pak Androsoni, bener nggak? Gimana itu bahasa Banten? Ngono yang ngono gitu. Ya nojo ngono kan gitu. Banten ada bahasa sama ya, Banten sama Banyumas ada persamaan ya? Hah? Ya, jadi saudara-saudara, ini prestasi hari ini, terima kasih. Saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus dukung investasi asing. Mari kita memberi manfaat bersama. Kehormatan kita adalah mitra siapapun, apalagi mitra dari luar, datang ke kita, investasi uang mereka yang mereka cari dengan susah payah puluhan tahun, mereka percaya sama kita. Di sini mereka beri manfaat kepada kita. Kita harus amankan, kita harus jaga mereka supaya mereka di sini nyaman, mereka di sini kita terima dengan hati dan tangan terbuka, dan tidak boleh ada unsur-unsur yang mengganggu. Kita saling menghormati, saling memberi kebaikan. Dengan demikian kita akan cepat lompat tingkat yang lebih baik. Semua didasarkan atas kepercayaan, atas trust, kepercayaan. Kalau kita konsisten dengan kebenaran, kebaikan, ketertiban, dengan keadilan, fair, tegakkan hukum, harus ada the rule of law, kepastian hukum. Ini menimbulkan kepercayaan, ini menimbulkan trust dari mana saja. Dengan trust, bangsa seperti kita, bangsa yang terbuka, bangsa yang perlu perdagangan, bangsa yang perlu hubungan baik dengan semua pihak, kita akan cepat menuju kemakmuran. Kita contoh apa yang mereka lakukan, ya. Nggak usah malu-malu.
orang berbuat yang baik, ya kita contoh yang baik, ya kan? Korea sumber alam terbatas, dia punya musim dingin yang sangat dingin, ya. Korea sometimes very cold for me also. Saya baru pulang dari APEC, from the APEC conference, ya. Di kotanya mas Gyeongju, sangat dingin. Jadi nggak bisa di situ santai-santai, itu nggak bisa. Saya nggak lihat tuh di situ ada orang Korea sarungan, itu nggak kedinginan. Ya, saudara-saudara, terima kasih. Ini bagus sekali ini, saya punya Seskap selalu menyiapkan pidato yang bagus-bagus. 17 paragraf. Kalau saya baca gimana? Saya baru di paragraf ketiga ini. Ini ada lagi. Dunia menghadapi tantangan besar, geopolitik. Gimana? Udah ya, cukup ya. Tapi terima kasih. Saya bangga hari ini bisa di sini, dan ini suatu kehormatan. Terima kasih Chairman of Lotte, leaders of Lotte, thank you very much. Terima kasih. Mudah-mudahan saudara di sini berhasil. Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya, karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman, barusan kita sudah menyimak pidato lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat luar biasa. Sekali lagi di sini teman-teman, Pak Prabowo ya menegaskan bahwa budaya menghina pemimpin harus diakhiri, karena sekali lagi pemimpin itu hanyalah seorang manusia. Kita dipimpin oleh manusia, bukan oleh malaikat. Pasti ada salahnya, pasti ada kebijakan yang miss. Dan ya kalau misalnya ada yang miss, kita luruskan, jangan dihujat. Karena kita melihat ke belakang, sebaik apapun ini Soekarno, tetap saja ada yang menghujat. Sebaik apapun Soeharto, tetap saja ada yang menghujat. Bahkan sejenius-jeniusnya Pak Habibie, ketika Pak Habibie memimpin itu luar biasa, begitu banyak cacian, makian, bahkan digulingkan. Baru sekarang kita sadar bahwa pemimpin dahulu punya salah, punya kebaikan. Tapi ya bukan berarti pemimpin itu harus dilecehkan, dihinakan. Tidak begitulah. Jadi sekali lagi teman-teman, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Stop budaya menghina pemimpin. Kalau ada pemimpin yang salah, tinggal diluruskan, diberikan nasihat. Kalau misalnya ya teman-teman ini pemimpin itu sudah selesai, ya tidak usah lagi ya dikulik-kulik kehilafannya. Karena ya mau bagaimanapun, selama 10 tahun, selama 55 tahun misalnya dirinya sudah mengabdikan waktunya, hidupnya untuk negara. Gimana menurut kalian, setuju nggak dengan statement dari Pak Prabowo? Kalau saya sih sangat setuju sekali. Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.